jalan-jalan. Jelang Lebaran, keluarga yang mau mudik pakai kendaraan pribadi pasti sudah mulai siap-siap nih. Buat yang mudik dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa menempuh waktu lebih cepat. Tol Trans Jawa yang mulai beroperasi akhir tahun 2018 kemarin konon membuat waktu tempuh Jakarta-Surabaya cuma 10 jam. Selain kendaraan yang nyaman, harus siapkan pelengkapnya juga nih. Mulai dari kartu uang elektronik sampai bekal di perjalanan. Jangan sampai ada yang kelupaan ya. Libur Lebaran nanti pada mau kemana nih? Mau mudik ke kampung halaman atau jalan-jalan keluar kota bersama keluarga? Jangan lupa siapkan bekalnya ya. Banana soft cake ini pas banget nih buat jadi bekal perjalanan. Jadi saat waktu berbuka masih dalam perjalanan, tinggal santap cake imut ini. Selain praktis, snack ini terbuat dari pisang yang kaya kandungan zat besi. Jadi bisa tahan kenyang sebelum makan berat. Sesuai namanya, banana soft cake merupakan kue lembut dengan isian selai kacang. Banana soft cake aslinya berasal dari Tokyo, Jepang. Mulai diperkenalkan sejak tahun 1991. Snack ini sering dijadikan oleh-oleh dari Jepang. Karena populer juga di Indonesia, salah satu produsen roti membuat banana cheesecake yang gak kalah sama buatan Jepang. Bikin adonannya sih sama seperti kue pada umumnya. Ada telur, gula pasir, gula cair, dan perisa pisang. Aduk terus sampai mengembang. Jangan lupa tambahkan emulsifier juga, yaitu bahan pembuat kue yang bisa bikin adonan jadi mengembang. Selain itu, emulsifier juga bisa mengikat cairan dengan minyak. Makanya semua bahan adonan bisa tercampur rata dan menyatu. Ya ampun, ini kan cuma masuk-masukin bahan doang, Nyil. Sama aja kali. Perhatiin dulu tuh. Banyaknya telur yang digunakan bisa bikin tekstur adonan jadi beda sama kue biasanya, Mbul. Lebih lembut, but-but. Oh gitu. Bener juga ya. Tapi masa sih cuma pakai telur doang, Nyil? Gampang banget dong berarti. Ya enggak lah, prosesnya kan masih panjang, Bul. Masih ada rahasia lainnya. Ya udah, kita selidiki lagi aja yuk. Oke deh. Sebelum ke proses selanjutnya, kita cek dulu nih kandungan udara dalam adonan. Kandungan udara pada adonan bisa mempengaruhi volume dan tekstur cake-nya. Semakin banyak udara dalam adonan, semakin lembut pula cake-nya nanti. Kalau kandungan udara dalam adonan sudah sesuai standar, baru deh boleh dicampur. Kita lanjut ke mesin forming yuk. Mesin ini yang akan mengisikan adonan ke dalam loyang-loyang. Jangan lupa olesi dulu loyangnya dengan mentega ya, biar nggak lengket. Wih, cepat banget kan prosesnya. Namanya juga pabrik besar, butuh mesin otomatis seperti ini, biar bisa produksi banyak. Oh iya, pabrik di Majalaya, Jawa Barat ini punya ratusan varian roti. Semuanya sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia. Untuk membuat soft cake nggak perlu di oven, tapi dikukus. Ada 2 kali tahap pengukusan. Yang pertama untuk memadatkan adonan biar mudah dilapisi selai pisang. Waktunya cukup 3 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Lalu pengukusan kedua, suhunya masih sama 90 derajat Celcius. Tapi waktunya lebih lama, yaitu 10 menit. Nyil, emang kenapa sih harus dikukus? Biasanya kan bikin kue itu di oven, Nyil. Di oven atau dikukus itu sih tergantung kebutuhan, Bul. Kalau di oven itu kuenya akan jadi kering. Soalnya kadar airnya banyak yang hilang. Sedangkan kalau dikukus kuenya akan tetap lembab dan berair gitu deh, Bul. Oh, pantesan kuenya jadi lembut. Udah pakai telurnya banyak, masaknya dikukus lagi. Ya kan, Nyil? Sekarang Bul jadi tahu nih rahasianya. Iya, bener banget, Bul. Wah, tumben banget nih, Bul pinter.
Softcake banananya sudah matang nih. Tapi jangan dimakan dulu ya. Masih harus disterilisasi dengan sinar ultraviolet. Proses ini berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri jahat yang ada pada softcake. Nah, kalau sudah, tinggal dikemas deh. Dalam sehari pabrik ini bisa memproduksi hingga 9.000 bungkus softcake. Banyak banget kan? Selain lezat, softcake banana ini juga praktis. Makanya cocok buat bekal saat libur lebaran nanti. Atau buat berbuka saat di perjalanan. Sudah siap pergi bersama keluarga dong ya? Kita pergi naik mobil yang satu ini nih. Nggak cuma aman dan nyaman, tapi modelnya juga keren loh. Orang-orang bilang sih bentuknya futuristik. Cocok banget deh buat keluarga masa kini. Untuk membuat mobil sekeren ini ternyata prosesnya panjang. Butuh tangan-tangan robot dengan teknologi paling mutakhir. Jangan salah. Ini bukan pabrik yang ada di Jepang ataupun Eropa. Tapi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Proses pertama, kita buat bodi mobilnya nih. Dengan mesin ini, bagian lembaran baja akan langsung dicetak sesuai bentuk bagian bodi yang dibutuhkan. Nyetaknya kayak bikin kue lebaran ya. Setelah proses cetak ini, masing-masing bagian bodi mobil masih terpisah. Jadi perlu disatuin dulu deh. Bagian-bagian bodi mobil tadi disatukan dengan cara dilas. Mengelasnya sudah pakai tangan-tangan robot loh. Selain lebih cepat, hasilnya juga lebih presisi. Keren kan? Lanjut, bodi mobil yang sudah dirakit akan dibawa oleh alat bernama AGV, Auto Guided Vehicle. AGV ini dilengkapi sensor gerakan, jadi aman deh, gak bakal nabrak satu sama lain. Sekarang waktunya badan mobil dicat. Proses pengecatan di sini sudah ramah lingkungan loh, pakai metode tricot dan one bag. Jadi pemakaian gas pembakaran buat oven pengeringnya bisa lebih hemat. Terus bisa mengurangi emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan juga biar nggak bikin polusi. Selain proses pengecatan tadi, sistem pencahayaan di pabrik ini juga ramah lingkungan loh. Lihat aja tuh, pakai sinar matahari langsung. Jadi nggak ngabisin listrik deh. Sekarang waktunya pasang komponen interior dan eksteriornya. Dari segi keamanan, mobil ini juga sudah dilengkapi dual SRS airbag dan sabuk pengaman 3 titik di setiap kursinya. Ini syarat buat mobil masa kini. Sebelum dipasarkan, mobil ini harus dites dulu pakai e-check system dalam tablet ini. Mobil yang lulus akan dibawa ke tester lain untuk memastikan seluruh komponennya berfungsi dengan baik. Seperti tes arah sorot lampu pakai headlight tester ini nih. Kan bahaya kalau arah sorot lampunya nggak pas. Bukannya nerangin jalan, malah nerangin yang lain. Waktunya mandi. Mobilnya juga harus mandi dulu nih. Tenang, kita kan lagi di dalam mobil. Jadi nggak bakal kena semburan airnya. Mobil ini sedang melewati tahap shower test untuk mengecek ada yang bocor atau tidak. Mobil ini juga perlu dicek lintasannya loh untuk memastikan tidak ada getaran berlebih saat mobil dikendarai. Sekaligus mengukur kekuatannya di medan tanjakan dan juga kemampuan akselerasi mesinnya.